Di sini saya akan menjelaskan tentang hipertensi dan asuhan keperawatan kepada penderita hipertensi. Hipertensi secara umum dapat didefinisikan sebagai tekanan sistolik lebih dari 140 mmHg dan tekanan diastolik lebih dari 90 mmHg. Tekanan darah manusia secara alami berfluktuasi sepanjang hari. Hipertensi menjadi masalah hanya bila tekanan darah tersebut persisten, di mana tekanan darah tersebut membuat sistem sirkulasi dan organ yang mendapat suplai darah, termasuk jantung dan otak, menjadi tegang. Menurut WHO, batas normal tekanan darah tekanan sistolik yaitu 120 sampai 140 mmHg dan tekanan diastolik 80 sampai 90 mmHg. Seseorang dinyatakan terkena hipertensi bila tekanan darah pada orang tersebut 140 per 90 mmHg. Kemudian gejala hipertensi. Pada sebagian penderita hipertensi tidak menimbulkan gejala, meskipun secara tidak sengaja beberapa gejala terjadi bersamaan dan dipercaya berhubungan dengan tekanan darah tinggi, di mana seseorang dapat merasakan sakit kepala, kelelahan, mual, muntah, sesak napas, dan gelisah. Selanjutnya kita masuk pada asuhan keperawatan kepada penderita hipertensi. Yang pertama, pengkajian identitas pasien, nama Nyonya L, umur 53 tahun, agama Kristen Protestan, status sudah menikah, jenis kelamin perempuan, pekerjaan ibu rumah tangga, suku bangsa Ambon Indonesia, alamat Kudamati, tanggal masuk 8 Oktober 2021 pukul 09.00 WIB, tanggal pengkajian 8 Oktober 2021 pukul 09.04 WIB. Nomor registrasi sekian, diagnosa medis, hipertensi. Identitas penanggung jawab, nama Tuan O, umur 55 tahun, hubungan dengan pasien suami, pekerjaan buruh, alamat Kudamati. Kemudian, status kesehatan. Status kesehatan saat ini, Nyonya L mengeluh sakit kepala 2 hari yang lalu disertai dengan mual dan muntah. Status kesehatan masa lalu, A, yaitu penyakit yang pernah dialami, pasien mengatakan bahwa belum pernah mengalami penyakit lainnya. B, pernah dirawat, pasien mengatakan belum pernah dirawat sebelumnya. C, alergi, pasien mengatakan tidak memiliki alergi terhadap obat-obatan dan makanan. D, kebiasaan merokok, kopi, atau alkohol dan lain-lain, pasien mengatakan juga tidak memiliki pola kebiasaan tersebut. Riwayat penyakit keluarga, pasien mengatakan kalau tidak ada yang menderita penyakit yang sama dan tidak ada yang memiliki riwayat penyakit keturunan. Dan genogram, teman-teman bisa lihat. Kita masuk pada pola kebutuhan dasar, bio, psiko, sosial, kultur, dan spiritual. Bio, Nyonya Al sudah menikah dan memiliki 4 anak. Psiko, Nyonya Al gelisah dengan keadaan saat ini. Sosial, Nyonya L dapat berdiskusi dengan keluarga, perawat, dan dokter dengan baik. Spiritual, Nyonya L percaya dan yakin bahwa ia akan diberikan kesembuhan dari penyakit oleh Tuhan. Pola persepsi dan manajemen kesehatan, pasien mengatakan bahwa sejak dirawat di rumah sakit ada perubahan yang dirasakan. Pola nutrisi metabolik sebelum sakit pasien mengatakan makan 3 kali porsi sedang, habis dan minum air putih 4 kali per hari. Saat sakit, pasien mengatakan tidak pernah menghabiskan makanan. Pola eliminasi, BAB buang air besar. Sebelum sakit, pasien mengatakan BAB lancar 2 kali per hari. Saat sakit, pasien mengatakan BAB lancar pada sebelumnya. BAK buang air kecil. Sebelum sakit, pasien mengatakan BAK lancar. Saat sakit, pasien mengatakan BAK lancar pada sebelumnya. Kemudian pola aktivitas dan latihan. Aktivitas, kemampuan perawatan diri, makan dan minum, mandi, toileting, berpakaian, berpindah, pasien dapat melakukannya secara mandiri. Latihan, sebelum sakit,
Pasien mengatakan sehari-hari beraktivitas dengan sebagai ibu rumah tangga. Saat sakit, pasien harus beristirahat. Data pertama, pasien mengatakan kepala sakit. Data objektif, pasien tampak gelisah, tekanan darah 140/96 Hg, respirasi 22 kali per menit, suhu 37 derajat Celcius. Penyebab peningkatan tekanan darah: masalah gangguan rasa nyeri. Data subjektif, pasien mengatakan selalu mual dan muntah saat makan. Penyebab kekurangan nutrisi, masalah gangguan pola nutrisi. Yang kedua, data objektif, pasien tampak lemah. Data subjektif, pasien mengatakan susah tidur malam dan siang. Penyebab efek hospitalisasi, masalah gangguan pola tidur. Diagnosa keperawatan, tanggal dan jam yang ditentukan 8 Oktober 2021, 09.04 WIB. Diagnosa keperawatan, peningkatan tekanan darah pasien. Pasien tampak gelisah dengan sakit kepala yang dialami, tekanan darah 140/95 Hg, respirasi 22 kali per menit, suhu 37 derajat Celcius. Tanggal teratasi, belum teratasi. Intervensi keperawatan, hari, tanggal, atau jam yang ditentukan Jumat 8 Oktober 2021, pukul 09.04 WIB. Tujuan dan kriteria hasil: mengatasi nyeri, sakit kepala, mengatasi peningkatan tekanan darah, menghilangkan mual dan muntah. Intervensi: memberikan istirahat yang cukup kepada pasien, menganjurkan pasien untuk menghindarkan makanan yang mengandung garam, kolaborasi dengan dokter dalam pemberian obat. Rasional: dengan menghindari makanan yang bergaram. Kedua, dengan memberikan istirahat yang cukup kepada pasien dan berkolaborasi dengan dokter terkait pengobatan yang diberikan. Implementasi keperawatan, hari, tanggal, dan jam: Sabtu 9 Oktober 2021, pukul 11.00 WIB. Tindakan keperawatan: menganjurkan pasien beristirahat. Hasil: pasien merasa badannya lebih baik dari sebelumnya. Kedua, memberikan pasien asupan nutrisi lewat obat dan makanan yang diberikan. Evaluasi proses: pasien mengeluh kepala sakit namun sudah berkurang, mual dan muntah sudah berkurang. Pasien sudah tampak lebih baik. Dan A, masalah belum teratasi. Dan terakhir, evaluasi keperawatan, hari, tanggal, dan jam yang ditentukan Minggu 10 Oktober 2021, pukul 09.00 WIB. Evaluasi: pasien mengatakan sakit kepalanya sudah berkurang dan tidak mual lagi. Pasien sudah tampak lebih baik dengan tekanan darah 120/95 Hg, suhu 36 derajat Celcius, respirasi 22 kali per menit. Masalah belum teratasi. Dan lanjut untuk